Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayol muslimun, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kenikmatan. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang tetap Allah berikan kepada kita membuahkan amal soleh yang kita tingkatkan sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid wal iyadzubillah. Dan jika kalian mengkufuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka ketahuilah sesungguhnya adabku amatlah pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bentuk syukur kita kepada Allah seharusnya adalah dengan peningkatan ibadah. Apapun macam ibadahnya, itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam adalah syukur beliau dengan meningkatkan ibadahnya. Dalam satu malam, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul menunaikan ibadah qiyamul lail hingga bengkak kaki beliau. Maka melihat yang seperti itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sampai seperti itu? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu? Bukankah pula mengampuni dosa-dosamu yang akan datang? Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku senang apabila dikatakan sebagai hamba yang syakur, hamba yang banyak bersyukur? Maka perhatikanlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, saat apa syukurnya Rasulullah ini? Saat sedang menunaikan ibadah qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Dan ternyata disitulah letak syukur yang sebenarnya, dengan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau hanya sekedar mengatakan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, atas nikmat kesehatan, nikmat ini dan nikmat itu mudah buat kita. Ya, sampai pun anak kecil bisa mengatakan seperti itu. Tapi tidak semudah dengan apa yang telah diwujudkan oleh Rasul tatkala beliau bersyukur. Dan inilah yang harus kita panuti. Inilah yang harus kita ikuti baginda Rasulullah SAW. Bersyukur atau menyatakan syukurnya di hadapan Allah adalah dengan meningkatkan ibadahnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur dengan meningkatkan ibadahnya. Apalagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih belum jauh dari Ramadan. Masih belum jauh. Maka suasana-suasana ibadah yang telah kita tingkatkan di bulan Ramadan kiranya masih perlu untuk kita lanjutkan walaupun kita sudah tidak berada di bulan Ramadan. Apakah ibadah siam, ibadah qiyamul lail, membaca Al-Quran, bersedekah, berdakwah dan yang lainnya. Maka sebagai tanda bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang lulus dari bulan Ramadan adalah ibadah-ibadah tersebut kita lanjutkan.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan siang ini kami akan kembali melanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah taala wa ru'ahu, dari kitab Asyru Qawaid Tazkiyatun Nafsi, 10 kaidah pembersih jiwa. Dan kita sudah baca atau sudah pelajari sebagian dari kaidah yang ke-10, yaitu dalam pembahasan ma'rifatun nafsi, yaitu mengetahui hakikat jiwa. Telah kita pelajari pada bab tersebut bahwasanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan bahwa jiwa kita itu ada 3. Ada nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang merasakan ketentraman dengan keimanannya, jiwa yang merasa tenang dengan ibadahnya. Ini jiwa yang mutmainnah. Jadi tenteramnya jiwa, tenangnya jiwa adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia lepas atau sunyi dari ibadah, dia hatinya sudah tidak tenang. Dan inilah jiwanya para nabi. Inilah jiwanya orang-orang saleh yang hatinya selalu terikat dengan ibadah. Tatkala ada ibadah yang tidak atau belum dilakukan, maka dia belum tenang sampai ibadah tersebut dilakukan. Ini jiwa yang pertama. Kemudian jiwa yang kedua adalah nafsul lawwamah, jiwa yang merasa terlupakan atau terlewatkan dari ibadah sehingga dia menyesali, kenapa aku tinggalkan ibadah ini, kenapa aku tinggalkan ibadah itu. Menyesali atas ibadah-ibadah yang ditinggalkan, padahal hari-harinya, padahal umurnya, waktunya terus berjalan dan tidak akan bisa berulang kembali. Maka dia menyesal dengan kenapa meninggalkan ibadah ini, kenapa meninggalkan ibadah itu. Ini masih ada baiknya, ya. Sehingga ketika dia menyesali sebuah ibadah, maka langkah yang harus ditempuh, yang dilakukan adalah melakukan ibadah tersebut, jangan sampai tertinggalkan. Ini macam yang kedua yang telah kita pelajari. Dan yang ketiga adalah nafsul ammaru bisu. Ini yang harus kita waspadai. Jiwa yang menganjurkan pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram, mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, ya, menggiring pemiliknya kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat kemungkaran. Dan ini harus diwaspadai. Karena itulah sesungguhnya jiwa kita semuanya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi jiwa kita ini cenderung untuk memerintahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik Allah, hanya orang-orang mendapatkan hidayah Allah untuk bisa menanggulangi ajakan jiwanya ini. Kaum muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan, inilah sesungguhnya sifat-sifat jiwa inilah yang sesungguhnya mengiringi manusia, dan itu bisa berubah-ubah. Ya. Seseorang yang walaupun jiwanya sudah pada taraf jiwa yang jelek, itu ammaratun bisu, tetapi hal itu bisa menuju kepada tingkatan an-nafsul mutmainnah. Sebagaimana sebaliknya, wal iyadzubillah, tatkala orang sudah ada pada posisi jiwa yang mutmainnah, akan bisa turun sampai kepada derajat jiwa yang ammaratun bisu, wal iyadzubillah. Maka apa yang harus kita lakukan setelah itu? Atau apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berbolak-balik hatinya? Maka yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lakukan usaha
usaha untuk selalu istiqomah di atas jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang dengan ibadah, jiwa yang tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan sebuah ibadah. Nah, jadi selain kita berdoa, kita juga melanjutkan dengan melaksanakan ibadah tersebut. Kita berdoa saja tidak cukup, ya, karena harus ada bukti dari doa itu sendiri. Kita berdoa kepada Allah agar diteguhkan di atas iman, agar diteguhkan hati ini di atas takwa, senantiasa melaksanakan perintah Allah, senantiasa meninggalkan larangan Allah. Tapi tidak ada wujud di situ, tidak ada usaha untuk takwa, tidak ada usaha untuk menjadi orang yang beramal, tidak ada usaha untuk menjadi orang yang beribadah, maka sulit. Jadi selain kita berdoa, ada usaha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini yang perlu untuk kita perhatikan agar kita bisa mengetahui hakikat jiwa kita sesungguhnya ke arah mana yang akan kita lalui. Apakah jiwa yang mutmainnah, ataukah jiwa yang al-lawwamah, atau jiwa yang ammarah bisu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan Syekh Abdul Razak hafidhahullah telah menyebutkan contoh-contoh tentang jiwa. Ada 2 contoh yang telah disebutkan oleh beliau. Contoh yang pertama juga telah kita pelajari, bagaimana beliau mencontohkan, menukil apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, bahwa jiwa itu seperti seekor anak kuda yang bagus, ya, seperti seekor anak kuda yang bagus. Nah, seekor anak kuda yang bagus ini tergantung kepada pemiliknya. Jika dia menginginkan dewasanya kuda ini menjadi kuda yang handal, kuda yang patuh kepada pemiliknya, kuda yang hebat, maka tentu ada orang menyarankan jika anak kuda yang semacam ini, maka hendaknya dibawa kepada pendidik yang bagus, ya, pendidik yang bagus. Dia mengetahui bagaimana cara mendidik kuda agar dia bisa ditunggangi secara nyaman, ya, karena ini merupakan bibit yang bagus. Seorang pendidik yang punya karakter pendidikan yang benar, ya, punya karakter pendidikan benar. Selain itu juga dia memiliki tingkat kesabaran, sabar dalam mendidik kuda tersebut, sehingga pada akhirnya dengan ilmu yang mumpuni yang dia miliki disertai dengan kesabaran yang hebat, maka kelak kuda tersebut akan menjadi kuda yang hebat, yang akan dipuji oleh pemiliknya, ya, akan dipuji oleh pemiliknya. Itulah gambaran jiwa kita semuanya. Jadi karena kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya jiwa kita itu pada dasarnya adalah suci, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, atau sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, jiwa kita itu sebetulnya terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Sehingga dari asal ini, ya, dari asal ini maka nanti akan dilihat siapa yang akan mempengaruhi hati tersebut, siapa yang akan mempengaruhi jiwa tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai Nasrani, sebagai Yahudi maupun sebagai Majusi. Nah ini, maka begitulah pula hakikat jiwa kita, ya, jiwa kita seperti itu. Jiwa kita itu masih sebetulnya bersih, ya, sebetulnya jiwa kita bersih. Nah, tergantung kemana kita bawa jiwa tersebut. Jika jiwa ini kita bawa kepada orang-orang yang saleh, kita kumpulkan bersama orang-orang yang ahli ibadah, kita kumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah, maka insya Allah hati ini akan menjadi suci, hati ini menjadi bersih.
kita datangkan jiwa ini kepada majelis-majelis ilmu. Majelis dibacakan Al-Quran, majelis dibacakan hadis Rasulullah, menjelaskan tentang neraka, menjelaskan tentang surga, kenikmatan-kenikmatannya, bagaimana upaya untuk menuju ke surga, apa saja yang harus dijauhi agar tidak masuk neraka. Maka majelis-majelis semacam inilah yang akan menjadikan sucinya jiwa kita, yang akan menjadikan tenteramnya jiwa kita. Maka seekor kuda tadi, jika diserahkan kepada orang yang ahli dalam mendidik kuda, dia punya ilmu. Kemudian tatkala dia mendidik, diiringi dengan kesabaran, maka disitulah nantinya akan muncul kuda yang bagus, kuda yang hebat. Ya, kuda yang bagus, kuda yang hebat, dan itulah jiwa yang mutmainnah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan permisalan yang kedua, kata beliau hafizallahu taala, al-mithalu tsani darabahul imamu Ibnul Qayyim rahimahullah. Permisalan yang kedua tentang jiwa ini adalah apa yang dicontohkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, an-nafsu jabalun azimun syakun fi tariqis sayri ilallahi azza wa jalla. Jiwa adalah gunung yang besar, ya, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dzalikal jabal. Semua orang tidak bisa lewat untuk menunaikan ibadahnya kepada Allah, untuk menuju kepada Allah, kecuali dari gunung tersebut. Fala budda an yantahiya ilaihi. Maka dia harus berada atau harus berhenti di puncak gunung tersebut. Walakin minhum, kata beliau, man huwa syakun alaihi, di antara mereka orang-orang ini, orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, syakun alaihi, merasa berat. Ya, karena gunungnya tinggi, besar. Wa minhum man huwa sahlun alaihi, di antara mereka ada yang mudah, walaupun gunungnya besar, walaupun gunungnya tinggi, tapi dia mudah. Ya, dia mudah. Wa innahu layasirun alaman yassarahullahu alaihi. Akan mudah siapapun saja bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah taala, tentang gunung ini, ya, Ibnul Qayyim mengatakan, wa fi dzalikal jabal audiyatun wa syu'ubun wa aqabatun. Pada gunung tersebut ada lembah-lembahnya, ada jurang, ada lembahnya, ada jurangnya. Wa syaukun wa ausajun wa ulaikun wa shibrukun. Ada pohon-pohonnya yang berduri, ya, ada banyak-banyak duri. Selain itu, walususun yaqtati'una tariqa ala sairin. Selain itu, ada orang-orang yang jahat, ada perampok yang membegal siapa saja orang yang melalui jalan tersebut. Wala siyama ahlul laili al-mudlijin, lebih-lebih orang-orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Nah ini, jadi selain besar, tinggi, penuh dengan duri sepanjang perjalanannya, juga ada para perampok, orang-orang jahat yang senantiasa mengintai, merampok orang-orang yang lewat di situ. Ini gambaran jiwa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Fa idza lam yakun ma'ahum udadul iman wa masabihul yakin tattaqidu bizaitil
ikhbat. Maka jika tidak ada persiapan iman, ya, jika tidak ada persiapan iman yang ada pada mereka, para orang-orang yang melewati gunung tersebut, tidak ada lentera-lentera keyakinan, maka akan hilanglah dari dia jalan tersebut. Wa illa ta'allaqat bihim tilkal mawani, ya, maka akan akan hilanglah, ya, akan hilanglah dari mereka penghalang-penghalang tersebut. Wa tashabbatha bihim tilkal qawati, dan akan menyulitkan mereka, ya, penghalang-penghalang tadi. Wahalat bainahum wa bainas sair, sehingga perjalanan mereka tidak jadi berlangsung, padahal mereka harus lewat situ. Dia harus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena tidak ada persiapan iman, ya, tidak ada persiapan iman, lentera-lentera keyakinan juga tidak ada, maka perjalanannya tidak berlanjut. Ya, perjalanan tidak berlanjut. Ya. Dan ini tentu sebuah kerugian. Jiwanya tidak bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak halangan. Dan begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan sebuah ibadah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak rintangan, betapa banyak halangan, betapa banyak cobaan. Ya, entah itu dari keluarga atau mungkin bahkan dari diri kita sendiri. Ya, sedang atau ingin melaksanakan sebuah ibadah, ada saja pemberat-pemberat jiwa ini untuk melakukan sebuah ibadah ini. Atau mungkin dari keluarga, atau mungkin dari tetangga, atau mungkin dari yang lainnya, sehingga ibadah yang seharusnya kita lakukan tertunda, atau bahkan mungkin tidak bisa kita lakukan sama sekali. Maka dasar iman inilah yang penting. Lentera-lentera keyakinan akan apa yang Allah Ta'ala janjikan dari sebuah ibadah yang jika dilakukan, itu yang akan mendorong kita semuanya untuk bisa melakukannya. Memang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak membalas ibadah kita spontan. Ya, Allah tidak membalas ibadah kita dengan balasan secara spontan. Dan seandainya Allah Ta'ala membalas ibadah kita secara spontan, kita juga akan kesulitan untuk menyimpannya. Ya, kita akan kesulitan untuk menampungnya. Bagaimana tidak? Ya, infak saja. Coba perhatikan infak. Ya, ketika kita infak, Allah Ta'ala balas dengan minimalnya 1 kebaikan sampai 10 kelipatannya. Ya, jadi kita infakkan, misalnya kita punya motor lebih dari 1, dan kenyataannya sering 1 dari 2 motor tersebut tidak kita gunakan, sehingga kita infakkan salah satunya kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam atau kepada masjid agar digunakan untuk takmir, untuk memakmurkan masjid, atau digunakan oleh santri untuk thalabatul ilmi, atau digunakan oleh seorang ustadz untuk berdakwah. Ya, coba bayangkan ketika dia sudah diinfakkan dan Allah Ta'ala mengabulkan atau menerima infaknya tersebut. Ya, dia infak dengan 1 motor. Terus kemudian Allah balas secara spontan. Ya, dibalas spontan infak kita tersebut. Maka Allah datangkan 10 motor misalnya. 1 yang kita infakkan, Allah balas dengan 10 motor. Bayangkan. Kita akan kesulitan nanti menaruhnya. Yang kita punya 2 motor saja, kita tidak bisa memakai dua-duanya. Harus kita pakai salah satu. Dan sifat kemanusiaan kita, ketika kita memakai dari 2 motor ini, tentu kita
pilih yang paling bagus untuk kita, paling nyaman untuk kita. Yang satu hanya kita gunakan sebagai cadangan saja. Satu kita keluarkan untuk infak. Ya. Allah balas 10. Ini kita taruh mana ini? Rumahnya kecil, ya, halamannya tidak luas, tanah untuk kita dirikan gudang juga tidak ada. Bingung kita. Ya, itulah kenapa Allah Ta'ala tidak membalas secara langsung. Dan disitulah banyak orang teruji. Banyak orang teruji apakah dia melakukan sebuah ibadah atau tidak. Ya. Dan ujian itu akan kuat dengan keimanan. Akan kuat dengan keyakinan. Saya yakin ibadahku ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahku ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika tidak ada kesiapan iman dalam hati, tidak ada keyakinan dalam hati, maka gunung yang seperti itu besarnya, yang seperti itu tingginya, rintangan-rintangan yang ada di sekitarnya tetap saja akan dilalui. Kalau tidak, ta'allaqat bihim tilkal mawani' wa tashabbatha bihim tilkal qawati wa halat bainahum wa bainas sair. Perjalanannya akan berhenti, akan terputus, ya, akan menyulitkan dia sehingga akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna, kemudian kata beliau hafizallah, fa inna aktsar sairina fihi raja'u ala aqabihim lamma ajazu an qat'ihi waqtihami aqabatihi. Ya, kebanyakan orang, nah ini kata beliau, kebanyakan orang kembali, ya, tidak melanjutkan perjalanan tatkala mereka merasa lemah, tatkala mereka merasa kesulitan. Ya sudahlah, gunungnya ini tinggi, banyak durinya, lampu nggak ada, banyak perampok, aduh sulit sekali mendaki gunung ini. Udahlah aku pulang saja. Daripada repot-repot melalui jalan yang seperti ini, aku pulang saja. Ya, mereka merasa lemah, padahal dia harus melalui jalan itu, harus menempuh jalan itu, karena dia jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalan menuju kepada Allah, tapi itu tadi, karena dia merasa berat untuk ibadah, merasa berat untuk beramal, merasa berat untuk melakukan kebaikan, sehingga ditinggalkanlah kebaikan tersebut. Kemudian kata beliau, wasyaitanu ala kullati tilkal jabal. Nah, ditambah lagi ini, ya, selain rintangan-rintangan yang telah ada tadi, maka syaitan berada di atas gunung tersebut. Ai a'la'u yuhaddirun nasa min su'udihi wartifaihi. Syaitan yang ada di atas gunung itu mengancam orang, kamu jangan naik gunung ini, ya, kamu jangan mendaki gunung ini. Nah, itulah syaitan, kaum muslimin. Syaitan yang senantiasa menjauhkan kita dari Allah. Lihatlah bagaimana ketika kita ingin ibadah, ya, ketika kita ingin ibadah yang selalu saja kita kerjakan, yang selalu kita diingatkan dalam setiap harinya, ya, ibadah sholat 5 waktu. Ya, ketika dikumandangkan azan, dan saya kira semua kita itu mendengarkan panggilan azan, ya, nggak ada itu. Insya Allah kita semuanya, pemirsa semuanya dimanapun berada, itu mendengarkan suara azan. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya memenuhi panggilan azan? Tidak. Ya, tidak semuanya memenuhi panggilan azan. Kenapa? Syaitan berada di situ. Syaitan punya peran di situ. Walaupun apa, ketika dia dengar azan itu menjauh, lari sejauh-jauhnya, sampai dalam hadis dikatakan sampai terkencing-kencing dia. Nah, tapi setelah azan kan dia datang lagi. Ya, maka kita demikian.
Ya, ketika sedang mendengarkan adzan, ya kita jawab itu kadang-kadang adzan. Dari awal sampai akhir kita jawab, bahkan doa setelah adzan, zikir setelah adzan pun kita baca. Cuman masalahnya kita datangi apa tidak. Nah itu, syaitan punya peran di situ. Maka bagi orang yang punya keimanan yang kuat, punya keyakinan yang tinggi, akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Yang memanggil itu Allah. Ya. Yang memanggil itu Allah, hayya 'alas shalah. Dilantunkan oleh muadzin, ayo salat. Yang kita sedang beraktivitas di toko, yang sedang beraktivitas misalnya menukang atau berjualan atau apa saja aktivitas kita, maka Allah Ta'ala memanggil melalui muadzin, hayya 'alas shalah, ayo salat. Ya, ayo salat. Wahai Pak Tani, wahai tukang, wahai penjual, wahai Pak Guru, wahai pegawai, wahai ini, semuanya dipanggil ayo sholat, ayo sholat. Tapi syaitan punya peran di situ. Jangan, pekerjaanmu itu masih belum selesai, menulismu itu masih belum selesai, pelangganmu masih banyak, burung-burung itu masih banyak memakan padimu. Kalau kamu tinggalkan, nanti kamu nggak punya pelanggan. Kamu sudah terlanjur dikatakan sebagai penjual yang bagus, yang pelayanannya bagus. Tapi kalau kamu dengarkan adzan, kamu tinggalkan, apalagi kamu tutup tokomu, kamu akan ditinggalkan oleh para pelanggan. Pelanggan tidak akan merasa nyaman dengan kamu. Nah, di situ bisikan-bisikan syaitan di situ. Sehingga dengan bisikan-bisikan inilah terkadang seseorang berat untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ibu rumah tangga juga demikian yang di rumah, walaupun dia utamanya adalah sholat fardu di rumah, ya, tapi tidak dilakukan setelah langsung dia mendengarkan adzan. Ya, dia lanjutkan dulu pekerjaannya, entah itu mencuci, entah itu memasak, entah itu apalah pekerjaan di rumah, menyapu, ya, mencuci saja misalnya ketika dia mendengarkan adzan pas mencuci, tiba waktunya sholat 5 waktu, ya, tiba sholat 5 waktu, sedang mencuci, bahkan di saat mencuci pun dia menjawab adzan. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, diikuti Allahu Akbar. Sampai pada akhir adzan, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilatul fadila wab'adhu maqama mahmudan alladhi wa'atta. Setelah itu apa? Masih melanjutkan mencuci. Masih melanjutkan mencuci sampai kapan? Sampai bisikan syaitan itu berhasil. Ya. Ketika kita ingin lanjutkan sholat, maka syaitan membisikkan, ini mumpung masih panas, ini mumpung ada terik matahari, kalau kamu segera sholat nanti kamu bajumu nggak kering. Ya, akhirnya apa? Harus dibilasi dulu. Ayo bilasin sudah. Itu kamu tinggal 5 potong saja, nggak banyak kok, nggak lama juga 5 potong. Akhirnya mencuci 5 potong, melanjutkan mencuci 5 potong. Setelah selesai semuanya, bisikan lagi, sekalianlah dibersihkan, dibilasin. Setelah itu sekalian masukkan pengering. Setelah itu jemur. Akhirnya tertunda sekian waktu dari waktu yang utama. Dan jika sudah begitu, maka berhasillah syaitan. Ya. Berhasillah syaitan menghalang-halangi kita dari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kaum laki-laki juga demikian. Makanya di beberapa tempat itu ada masjid yang jarak adzan iqamahnya itu dekat. Ya. Jarak adzan iqamahnya dekat, ya paling antara 7 sampai 10 menit. Itu masjid di samping rumahnya. Masjid di samping rumahnya. Ya nggak jauh lah, kalau nggak di samping mungkin nggak jauh. Tapi dia menuju ke masjid yang lain, yang jarak adzan dan iqamahnya itu lebih lama, antara 15 sampai
20 menit misalnya. Sengaja dia dari rumahnya menuju ke masjid yang jauh. Bukan karena punya keyakinan semakin banyak langkah akan semakin banyak pahala, tidak. Tapi karena dia ingin menuntaskan pekerjaannya. Itulah bisikan syaitan. Ketika dengar adzan, sedang mengerjakan apa begitu di rumah, antar dulu. Ya itu lanjutkan dulu lah, tanggung tinggal sedikit. Ya tinggal sedikit. Itu di sana ada masjid yang adzan qomatnya itu agak lama. Sholat di situ saja kan sama-sama sholat jamaah. Nah, itulah bisikan-bisikan syaitan. Ya. Yang berusaha untuk menghalang-halangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kepada Allah, ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan tenangnya jiwa, menjadikan tenteramnya jiwa, dan itu selalu dihalang-halangi oleh syaitan. Ya, wasyaitanu ala kullati dzalikal jabal a'lahu yuhaddirun nasa min su'udihi wartifaihi. Syaitan berada di atas gunung tersebut, memperingatkan manusia, mengancam manusia jangan sampai naik gunung tersebut. Fayattafiqu masyaqqatu su'udi wa qu'udi dzalikal mukhawif ala qillatihi. Nah, maka bertemulah beratnya seseorang untuk menaiki sebuah gunung, ya, serta takut yang ditanamkan oleh syaitan tadi. Wada'fu azimati sa'iri wa niyati. Nah, ditambah lagi dengan lemahnya tekad orang yang mendaki gunung ini, serta lemahnya niat. Wis tumpuk-tumpuk pokoknya. Ya, selain syaitan menakut-nakuti, mengancam jangan sampai naik gunung ini, kemudian juga rintangan-rintangan yang ada dan juga macam-macamnya, niatnya juga tidak terlalu maksimal. Nah, sehingga apa? Ibadah tersebut ditinggalkan. Perjalanannya menuju ke puncak gunung tersebut tidak jadi dilalui. Fayatawalladu min dzalikal inqita wa ruju'. Maka hal itu akan melahirkan dirinya terputusnya dia dari melakukan perjalanan menuju kepada Allah, dan akhirnya dia kembali. Artinya apa? Dia tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wal ma'sumu, kata beliau, man asamahullahu, sedangkan orang yang terpelihara dari gangguan-gangguan syaitan, dari rintangan-rintangan melaksanakan ibadah, adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata syarah hafizahullah taala, wa kullama raqiya sa'iru fi dzalikal jabal ishtadda alai siyahul qati'. Seorang pendaki gunung tadi, ya, kata Syabdur Razak yang menukil perkataannya al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kullama raqiya sa'iru fi dzalikal jabal ishtadda bihi siyahul qati. Semakin menaiki ke atas gunung tersebut, maka semakin kuatlah teriakan, ya, teriakan untuk menghalang-halanginya. Wa tahdhiru wa takhwifu, semakin keraslah, ya, semakin kencanglah bisikan-bisikan agar dia tidak melanjutkan perjalanan ke atas. Fa idza qata'ahu wa balagha kullatahu in qalabat tilkal makhawif kulluhunna amanan. Maka apabila orang ini mampu untuk menghilangkan, memutuskan semua bisikan-bisikan ini, semua teriakan-teriakan ini, sehingga dia sampai kepada puncaknya, maka in qalabat tilkal makhawif kulluhunna amanan.
Maka setelah dia berada di atas puncak tersebut, maka yang dia rasakan adalah keamanan. Rasa takut atau hal-hal yang menakutkan sepanjang perjalanan tadi semuanya hilang. Ya, setelah dia berada di puncak gunung. Demikian pula jika seseorang sudah mampu untuk bisa melaksanakan ibadah, bisikan-bisikan syaitan sudah tidak lagi mengalahkan dia, sehingga dia bisa melakukan ibadahnya, bisa menunaikan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada pada dia adalah keamanan. Ya, sebagaimana rasa aman dia tatkala sudah berada di puncak gunung. Kenapa? Jurang, goa, binatang buas, pohon-pohon berduri, perampok, itu semuanya sudah terlalui semuanya. Rintangan-rintangan itu sudah terlalui semuanya. Sehingga yang dia rasakan di puncak gunung adalah ketentraman. Perampok sudah tidak ada lagi, duri sudah tidak ada, jurang sudah tidak ada. Yang ada adalah ketentraman. Itulah jiwa. Ketika sudah sampai kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, yang muncul, yang nampak, yang timbul adalah ketentraman dan keamanan. Wahina idzin yashalus sairu, maka ketika itu akan mudahlah perjalanan dia. Watazulu anhu awaridu tarik, akan hilang dari dia segala gangguan jalan. Wa masyaqqatu aqabatiha, ya, sulitnya yang mengiringnya itu semuanya sudah hilang. Wa yara tariqun wasi'an aminan, yang nampak bagi dia, yang dia lihat adalah jalan yang luas yang aman. Yufdi bihi ilal manazili wal manahili, akan mengantarkan dia kepada persinggahan-persinggahan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihil a'lamu wa fihil iqamatu qad uiddat lirukkabir rahman. Maka yang dia rasakan adalah hal-hal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keamanan, ketentraman, tempat yang nyaman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa bainal abdi wa baina sa'adati wal falahi quwwatun azimatun wa sabrun sa'atun. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maka antara hamba dan antara kebahagiaan serta keberuntungannya adalah kuatnya azimah, kuatnya keteguhan, kesabaran, wa syaja'atu nafsin, dan keberanian jiwa, wa thabatu qalbin, dan keteguhan hati, wal fadlu biyadillah yu'tihi may yasha, wal naudul fadl adim. Namun segala karunia itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan memang demikian kaum muslimin dirahmati Allah taala. Tidak semua orang itu mudah ibadah. Tidak semua orang itu mudah untuk salat. Tidak semua orang itu mudah untuk melakukan kebaikan kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua orang itu bisa menaiki gunung yang tinggi. Maka yang bisa untuk menaiki gunung yang tinggi dengan berbagai macam rintangan tadi adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain ada usaha, selain ada kesabaran untuk menjadikan kesucian jiwa, untuk mendapatkan ketentraman jiwa, maka selain dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga ada usaha. Ada usaha. Makanya dalam akhir pembahasan kaidah yang ke-10 ini, Syekh Abdul Razak mengatakan, wa hadzal mathalu yubayyinu lana hala nafsi aidan. Maka permisalan semacam ini menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan jiwa ini. Annaha tahtaju min sahibiha ila ta'ahudin wa mu'alajatin wa mudawatin. Maka jiwa ini sangat butuh kepada penjagaan, sangat butuh kepada hal yang bisa mengobatinya, yang menenteramkannya. Fa illam yujahidha bitariqi syar'i,
Maka jika seseorang tidak bisa menyemangati ibadahnya dengan cara yang syar'i, cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, wa yasbiru ala tilka, dan tidak ada kesabaran untuk itu semuanya, tafallatat minhu wa doya'atuhu, maka akan hilang dan akan tersia-siakan itu semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan permisalan ini dan dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini membuahkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, bahwa untuk jalan menuju kepada Allah adalah berat tapi juga ringan. Akan dirasakan berat apabila seseorang kurang keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan dirasakan ringan, ibadah apapun akan dirasakan ringan apabila dia selalu mengingat akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan memudahkan segala macam ibadahnya apabila dia berusaha untuk melakukan ibadah. Maka tekadnya jiwa, kesabaran hati, dan hal-hal yang lainnya, itulah yang akan bisa menjadikan kita mudah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika itu semuanya tidak ada, iman tidak ada, kesabaran tidak ada, tekad dan niat juga tidak ada, maka bagaimana mungkin orang bisa melaksanakan sebuah ibadah? Ya, maka lihatlah saudara-saudara kita, semoga Allah Ta'ala memberikan mereka petunjuk. Saudara-saudara kita yang kita ketahui agamanya sebagaimana agama kita, tapi hari-harinya jauh dari ibadah kepada Allah Ta'ala, hanya cenderung dengan perbuatan dunia. Maka doa kita semua untuk mereka, saudara-saudara kita ini, kita katakan saudara karena mereka adalah orang yang kita kenal agamanya, itu agama Islam, tapi masih belum mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Maka terhadap mereka mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hatinya, sehingga dengan dibukanya hati ini mereka menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga demikian, kita selalu memohon kepada Allah agar kita senantiasa orang-orang istiqomah di dalam melaksanakan sebuah ibadah, sehingga dengan keistiqomahan tersebut kita akan kembali dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ingin menjadi orang yang ridho dengan Allah, ridho dengan ajarannya, dan ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya, yaitu khatimah, yaitu akhir penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.